Dalam sejarah mobil produksi massal Ferrari, ada banyak mobil Ferrari yang langsung dicintai sejak hari pertama diluncurkan. Seperti Ferrari F355 yang diluncurkan pada tahun 94, yang menjadi mobil paling sering disebut sebagai Ferrari yang nyaris sempurna saat dirilis. Lalu ada juga satu mobil Ferrari dengan nama F40 di tahun 1987, yang dianggap sebagai mobil super analog paling sempurna yang pernah dibuat oleh brand Ferrari. Tapi menariknya di sini adalah ternyata nggak semua yang dibuat oleh Ferrari itu bisa berhasil memuaskan ekspektasi pasar. Yang mana ketika kesuksesannya dengan F40, Ferrari langsung membuat mobil generasi berikutnya dengan nama Ferrari F50 yang diluncurkan pada tahun 1995. Yang mana mobil ini lahir dengan ekspektasi setinggi langit ketika diluncurkan. Tapi anehnya, mobil ini malah dihujat oleh media massa pada era saat itu, sampai-sampai mobil ini dianggap mobil paling gagal yang pernah dibuat oleh Ferrari. Bahkan media otomotif saat itu juga menganggap kalau mobil Ferrari F50 ini terlalu mahal di masanya, dengan desainnya yang dianggap aneh dan juga performanya yang dianggap tidak cukup istimewa. Dengan hal yang ada, hal ini ngebuat banyak orang yang menyebut mobil ini sebagai Ferrari yang paling mengecewakan yang pernah dibuat sepanjang sejarah. Tapi anehnya lagi, dengan hujatan yang sangat banyak di masa itu, untuk di era saat ini, Ferrari F50 malah justru memiliki keadaan yang berbeda 180 derajat. Di mana untuk harga bekasnya saat ini, mobil ini justru memiliki harga bekas yang sudah menembus jutaan dolar. Dan bahkan banyak para kolektor di dunia ini yang berebut ingin memiliki mobil Ferrari F50 ini. Dengan fenomena yang ada, muncul satu pertanyaan tentang Ferrari F50 ini. Bagaimana bisa sebuah Ferrari yang dulu dicap segagal dan juga sangat dihujat banyak orang, sekarang justru berubah menjadi salah satu Ferrari paling dicari dan paling dicintai di dunia ini? Jadi sebenarnya masalah terbesar Ferrari F50 ini dulu sangat dibenci sebenarnya bukan berasal dari brand pesaingnya seperti Porsche atau Lamborghini, melainkan musuh terbesar F50 justru adalah kakaknya sendiri, yaitu Ferrari F40. Yang mana untuk di era akhir tahun 1980-an, Ferrari F40 bukanlah sekedar Ferrari biasa, melainkan F40 adalah sebuah ikon dunia otomotif yang ada di masa itu. Dan semua itu bisa terjadi karena F40 merupakan Ferrari terakhir yang mendapatkan sentuhan langsung dari Enzo Ferrari sebelum dirinya meninggal dunia. Dan mobil ini juga menjadi Ferrari produksi pertama yang mampu menembus kecepatan lebih dari 200 mile per hour atau sekitar 320 km per jam. Dan selain dari kisah pembuatan Ferrari F40 ini yang sangat mendalam, untuk di bagian desainnya, Ferrari F40 juga dianggap menjadi mobil yang memiliki desain paling sempurna sepanjang masa. Dengan tampilan sayap belakang raksasa yang menyatu dengan bodi belakang, ditambah kombinasi lampu depan pop-up yang sangat ikonik, dan proporsi sasis yang rendah dan lebar, hal ini tentu saja membuat mobil ini memiliki kesempurnaan desain dalam sejarah brand Ferrari, dan akan sangat sulit digantikan. Dengan kesempurnaan yang ada di Ferrari F40 ini, ketika Ferrari memperkenalkan F50 pada tahun 95, banyak orang berharap Ferrari membuat versi yang lebih agresif dari F40. Namun yang muncul ke publik di masa itu justru sesuatu yang jauh sangat berbeda, di mana desain F50 jauh lebih membulat dengan lekukan bodi yang sangat halus. Dan bagian yang paling dihujat dari desain F50 ini adalah ada pada bagian depan mobilnya. Bagaimana karena F50 memiliki dua lubang udara raksasa di kap depan untuk mengalirkan udara dari radiator. Keberadaan lubang ini membuat area moncong depan terlihat sangat pendek dan menukik aneh. Dan semua ini makin diperparah dengan kombinasi lampu depan yang melengkung ke dalam ditambah garis hitam pemisah bumper membuat F50 dinilai memiliki ekspresi wajah yang cemberut. Dan tampang Ferrari F50 ini tidak menggambarkan identitas asli dari keagresifan Ferrari seperti yang ada di F40. Dengan hal yang ada, akibatnya banyak publik langsung kecewa dengan Ferrari F50 ini. Bahkan banyak yang mengatakan kalau F50 ini tidak layak dikatakan menjadi mobil penerus dari F40. Dan semua ini semakin diperparah dengan angka spesifikasi dari F50 ini yang dianggap tidak terlihat spektakuler. Di mana tahun 90-an adalah era perang kecepatan dari setiap mobil produksi massal yang ada di dunia. Dan di masa itu, dunia sedang tergila-gila pada top speed sebuah kendaraan produksi massal, yang membuat semua orang akan berbicara tentang hasil top speed dari sebuah hypercar yang dipasarkan di pasar dunia. Dan ketika angka performa F50 diumumkan dan dibandingkan dengan F40, banyak orang yang merasa makin kecewa dengan mobil ini. Yang mana di F50, mobil ini memiliki akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jam di angka 3,8 detik, dengan top speed di 325 km per jam. Sedangkan untuk di Ferrari F40, mobil ini memiliki akselerasi 0 sampai dengan 100 km per jamnya dalam waktu 4,1 detik, dengan top speed di 324 km per jam. Walaupun jika dilihat secara teknis memang F50 ini lebih cepat dibanding F40, namun peningkatan yang berada di F50 ini sangat kecil. Dan karena hal ini banyak orang yang bertanya apakah F50 ini benar-benar mobil penerus F40 atau cuma F40 yang di facelift. Karena dengan teknologi yang lebih canggih dibandingkan F40, tapi kenapa performa di atas kertas mobil ini tidak terlihat seperti sebuah revolusioner? Bahkan beberapa media yang pernah menguji mobil ini menunjukkan kalau pada kondisi tertentu, F40 masih mampu mengungguli F50 di beberapa aspek performa. Akibatnya banyak orang yang mulai menganggap kalau F50 ini adalah sebuah langkah mundur dari brand Ferrari, walaupun sebenarnya Ferrari sedang mencoba membawa teknik pembuatan mobil Formula One ke jalan raya lewat mobil F50 ini.
Yang mana sebenarnya Ferrari seperti nekat ketika merancang F50 untuk diproduksi massal, karena Ferrari benar-benar mengambil teknologi F1 di masa itu, yang membuat sasis F50 menggunakan carbon fiber monocoque dengan mesin V12 yang dipasang langsung sebagai bagian struktural mobil. Yang berarti mesin tersebut dibaut langsung ke tub karbon dan berfungsi sebagai stress member, dan hal ini sama seperti yang ada di mobil Formula One. Dengan teknik ini sebenarnya F50 memiliki keuntungan yang sangat luar biasa di mobilnya, karena mobil menjadi memiliki bobot yang ringan dengan handling yang menjadi sangat rigid ketika dibelokkan. Tapi dengan desain seperti ini tentu aja ada efek samping yang cukup besar buat si pengendara, yang mana seluruh getaran mesin sudah pasti akan masuk langsung ke kabin, dan setiap suara mekanis dari mesin akan terdengar jelas ke dalam kabin, yang membuat mobil menjadi sangat berisik. Dan karena hal itu, menurut artikel Mototrend, banyak jurnalis saat itu yang menganggap F50 terlalu ekstrim untuk digunakan sehari-hari, yang membuat mobil F50 ini menjadi sangat dibenci dan dihujat di era-era masa itu. Tapi dengan kekurangan yang ada, ternyata semua kekurangan F50 ini dianggap sebuah kelebihan yang tidak ternilai di era saat ini, di mana semua perubahan citra dari F50 ini benar-benar berubah, dan semuanya berawal ketika pada era tahun 2000-an awal, yang mana semenjak era itu banyak hypercar modern yang semakin canggih dan banyak sensor dan juga komputerisasi di dalam mesinnya, yang ngebuat banyak mobil performa modern kehilangan rasa mekanis yang dulu menjadi jiwa dari sebuah hypercar. Dan ketika dunia sudah berubah, F50 yang masih memiliki umur sangat muda dianggap memiliki jiwa mekanis murni di mesinnya, yang ngebuat dulu hal ini dianggap sebagai kelemahan dari F50 berubah menjadi sebuah kelebihan. Dan karena mesin V12 yang digunakan F50 ini turunan dari Formula One langsung yang tidak akan pernah terulang kembali, hal ini tentu aja membuat nilai dari F50 ini menjadi sangat tinggi, yang mana F50 menggunakan mesin 4,7 liter V12 naturally aspirated yang bernama tipe F130B, dan mesin ini dikembangkan langsung dari mesin mobil Formula One Ferrari 641 tahun 90 yang digunakan oleh Alain Prost. Tapi di F50 Ferrari memperbesar kapasitasnya dari 3,5 liter menjadi 4,7 liter dengan putaran mesin yang memang diturunkan supaya cocok digunakan di jalan raya. Tetapi walaupun seperti itu, DNA dari mesin Formula One ini masih sangat terasa, dengan tenaga yang mencapai sekitar 520 horsepower dan redline yang mencapai 8.500 rpm. Dan yang pasti suara yang dihasilkan dari mobil ini benar-benar berbeda dibandingkan Ferrari modern. Karena saat ini kebanyakan besar supercar sudah menggunakan turbocharger modern. Bahkan Ferrari sendiri di era saat ini sudah beralih ke sistem hybrid pada mobil flagship modern, dan mobil listrik andalan mereka dengan nama Ferrari Luce. Dengan hal yang ada, mesin V12 naturally aspirated seperti milik F50 menjadi sesuatu yang semakin langka, dan semua hujatan tentang performa F50 ini yang dulu sangat dibandingkan dengan F40 juga otomatis langsung menghilang dimakan zaman. Dan semua kecintaan F50 ini juga semakin diperkuat dengan pengalaman berkendara analog yang terasa di era saat ini sudah semakin punah. Yang mana walaupun F50 ini memiliki tingkat kebisingan dan getaran yang sangat tinggi di dalam mesin, tapi karena adanya koneksi murni yang kuat antara manusia dan mesin, seperti transmisi manual 6 percepatan, tanpa ABS, tanpa traction control ataupun mode berkendara yang ngebuat sebuah keputusan berada di tangan pengemudi. Hal ini membuat sensasi mengendarai mobil F50 ini menjadi sensasi yang paling dicari di era modern saat ini. Dan hal yang terakhir tentu aja membuat mobil ini sekarang sangat dicintai adalah di bagian kelangkaannya, yang mana dalam sejarah produksiannya F50 hanya diproduksi sebanyak 349 unit aja, dan jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan F40 yang diproduksi sebanyak 1.300 unit. Dan pada awalnya hal ini tidak terlalu terpengaruh di mata kolektor dunia, karena pada awal 2000-an masih banyak orang masih lebih memilih F40 karena nilai sejarah dan keikonikannya. Tapi memasuki tahun 2010-an, para kolektor mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka mulai menyadari kalau F50 menawarkan pengalaman yang tidak dimiliki Ferrari lainnya. Bahkan komunitas penggemar Ferrari saat ini banyak yang menganggap F50 sebagai salah satu Ferrari terbaik yang pernah dibuat karena kombinasi mesin V12, transmisi manual, dan karakter analog yang masih sangat mentah. Dengan demikian, pandangan dunia otomotif akhirnya berubah melihat F50 ini, dan semenjak era 2010 ke atas, untuk pertama kalinya orang-orang mulai melihat F50 dengan apa adanya. Jadi pada akhirnya saat Ferrari F50 diperkenalkan pada tahun 95, saat itu mungkin dunia menginginkan sesuatu yang lebih cepat, lebih brutal, dan lebih spektakuler dibandingkan F40. Namun karena Ferrari justru memberikan sesuatu yang berbeda dan tidak sesuai ekspektasi, sayangnya mobil ini sangat dihujat di masanya, bahkan sudah dianggap tidak layak menjadi penerus F40. Tetapi ketika waktu akhirnya membuktikan kalau F50 ini adalah mobil yang sempurna, orang-orang mulai menyadari kalau mobil ini menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dari mobil baru manapun. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.